Banyak yang menghujat pidato presiden yang ini nih. Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Nah, pidato presiden ini jadi kontroversi ya saat ini ya. Jadi banyak sekali masyarakat yang mengkritik, ada yang baik kritiknya, ada yang nyelekit, ada yang menghujat ya teman-teman. Orang yang Gitu. paling berkuasa di Indonesia, orang nomor satu di Indonesia, Presiden Republik Indonesia, pemahaman yang tolol untuk menjelaskan rupiah yang anjlok. Nah, Kita saya geser sebenarnya pakai nggak sudut mau pandang yang bahas masalah pidato presiden ya, karena presiden itu tentunya dia punya strategi khusus untuk mengatasi masalah kenaikan dolar ini ya teman-teman ya. Terlepas dari situ memang ada kontroversinya pidato beliau, saya nggak fokus ke sana ya. Tapi yang saya fokuskan adalah kritik-kritikan kalian itu ya, mbok yang sopan gitu no ya. Kritiklah yang bagus. Kalian itu fungsinya apa di negeri ini gitu kan? Hanya buat media sosial, download aplikasi, menyebar kebencian seperti ini. Didengar pun enggak kalian itu sama presiden kita Prabowo, enggak bakalan didengar tuh enggak. Nah, kalian itu sampai congor sampai begitu-begitu banget gitu kan. Jadi contoh yang negatif bagi masyarakat yang menonton video kalian gitu. Itu loh. Ya, saya ulangi lagi, menjadi contoh negatif sama kalian. Apalagi ibu-ibu ini dia kan punya adik. Kalau nggak punya anak, punya adik setidaknya. Masa nggak punya keluarga? Apakah kayak gitu semua? Akan menjadi contoh bagi mereka-mereka itu ucapan kalian seperti itu gitu loh. Didengar juga enggak, yang rugi itu masyarakat yang menonton video kalian gitu. Jadi contoh negatif. Apakah seperti ini sopan santun yang ada di Indonesia ini? Ya, jadi nggak boleh lah seperti itu. Ya, kritiklah yang bijak gitu kan. Kita nggak fokus ke saya nggak bahas masalah pidatonya presiden ya, yang menurut kalian kontroversi ya itu. Karena presiden itu sudah punya cara sendiri, strategi sendiri untuk mengatasi semua. Contohnya kayak kemarin ya, negara-negara pada collab, tapi Indonesia BBM-nya nggak naik, semuanya aman-aman aja. Jadi saya masih kepercayaan saya masih ya menunggu ya kerja presiden kita gitu loh ya. Ya kritik boleh teman-teman ya, tapi jangan sampai menghujat seperti ini gitu kan. Kasihan masyarakat yang menonton video kalian gitu kan. Apa dapatnya kalian tuh apa? Dengerin juga kagak gitu. Itu loh ya teman-teman ya. Ya begitu aja teman-teman ya. Salam sehat dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita ya agar lebih hati-hati lagi untuk berbicara ya. Sampai kagak gitu kan. Yang ngedengerin, yang ngelihat bibir sampai monyong kayak gitu. Enak gitu loh. Sebel banget liatinnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pelemahan rupiah memicu perdebatan di media sosial. Saat berpidato di Nganjuk, Jawa Timur, Prabowo menyebut rakyat desa tidak terlalu terdampak gejolak dolar Amerika karena rakyat di desa nggak pakai dolar. Ucapan itu kemudian ramai dikaitkan netizen dengan sejarah krisis ekonomi Zimbabwe pada era Robert Mugabe. Banyak warganet menilai ada kemiripan narasi, yakni anggapan bahwa pelemahan mata uang tidak terlalu memengaruhi rakyat kecil. Padahal dalam kasus Zimbabwe, krisis mata uang yang awalnya dianggap tidak terlalu terdampak pada rakyat kecil justru berujung pada lonjakan harga pangan, BBM, transportasi, hingga kebutuhan pokok masyarakat yang pada akhirnya meruntuhkan ekonomi Zimbabwe. Netizen menilai masyarakat desa memang tidak memakai dolar secara langsung, namun tetap terkena efek kenaikan harga barang akibat melemahnya nilai tukar. Meski begitu, pemerintah menegaskan kondisi ekonomi Indonesia masih aman dan fundamental nasional dinilai jauh lebih kuat dibanding krisis moneter 1998. Kamu ngeributin dolar naik sampai 17.000, besok berapa Indonesia gelap. Kamu antek asing kamu? Hah? Kamu antek asing kamu? Hah? Kamu gak tahu siapa saya? Orang Indonesia gak pakai dolar, Indonesia pakai rupiah. Kamu sukanya bikin huru-hara kamu. Indonesia masih aman. Indonesia masih aman. Jangan ributin dolar. Dolar itu kan buat orang yang suka keluar negeri. Kalau Indonesia pakai rupiah. Jangan-jangan kamu antek asing kamu.
abang ini baru benar ini, pendukung keras Prabowo yang berani tampil mengkritik presiden yang dia dukung. Gak seperti yang lain malah membenci orang yang mengkritik. Coba yang lain tampil seperti abang ini. Gua pendukung presiden, gua nggak terima kalau presiden diserang balik, ya. Wewo, makanya lo jangan cuma omong-omong doang, ya. Jadi koruptor semakin ngelunjak, semakin berani, ya. Dulu lo teriak-teriak, akan saya kejar koruptor sampai Antartika. Baru nyampe Solo lo puter balik sambil garuk kepala. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Iya Pak, memang betul Pak. Orang desa memang tidak memakai dolar. Yang dipakai rupiah, itu pun kalau ada. Terkadang mau belanja saja tidak punya uang Pak. Kok mau bahas masalah dolar? Seharusnya Bapak ngomong begini. Saya sebagai presiden pemimpin rakyat Indonesia, saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena kondisi rupiah saat ini sedang melemah. Mari kita sama-sama berusaha membantu pemerintah supaya rupiah bisa stabil kembali. Seharusnya ngomongnya begitu Pak. Bukan seperti itu, orang desa belanja tidak pakai dolar. Iya memang betul Pak. Bapak ini pidatonya seperti apa begitu Pak. Seakan-akan tidak senang lah sama orang desa. Kalau bukan orang desa, orang kampung yang memilih Bapak, mungkin Bapak sedikit punya suara. Tidak mungkin orang kota saja yang memilih Bapak. Orang desa pun juga memilih Bapak. Orang desa emang nggak pakai dolar ya. Nggak usah heran, memang benar kata Pak Prabowo. Jadi di desa itu nggak pakai dolar. Di desa itu aja kemana-mana kita pasti pakai kuda kok. Orang tua saya kan tinggal di desa ya. Kadang pakai kuda, pakai sapi itu. Transportasinya tuh ya. Kemudian kalau ngirim surat tuh di sana ya pakai merpati, ya, pakai merpati gitu. Nggak ada handphone, nggak kayak di kota. Di kota kan ada handphone, ada listrik. Sana nggak ya. Listrik aja nggak ada, kita pakai sentir ya, pakai sentir tuh yang lampu minyak dihidupin tuh, yang kalau pagi-pagi hitam tuh hidungnya. Nah itu orang desa tuh ya. Sekolah SD aja udah alhamdulillah kalau desa ya. Makanya bodoh-bodoh semua orang desa itu nggak pakai dolar, nggak ada dolar di sana ya. Rupiah aja jarang ya, apalagi dolar ya. Jadi udah bener itu, orang desa emang tidak pakai dolar ya.